Nah, di sini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bu Aul. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu, Ibu, gimana sih kalau kita udah kelas 11 tapi kita masih belum punya cita-cita? Ya, berarti kita harus ikut tes dan minat bakat. Tes minat bakat itu kita mengetahui kira-kira kemampuan kita di mana, minat kita di mana, dan bakat kita di mana. Nah, dari situ mungkin ada gambaran bagaimana kira-kira jurusan atau karir apa yang akan kita ambil. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua. Bu, gimana sih sistem eligible-nya? Apakah dicampur IPA IPS atau dipisah per jurusan ya, Bu? Kalau untuk eligible di SMA 76 tahun 2026-2027 kita memang setiap tahunnya itu dicampur. Jadi satu angkatan kita mencari nilai yang terbaik gitu. Kenapa? Itu kan akan diadu di sekolah lain. Jadi kita dapat kuota 40% itu karena kita akreditasinya A, eligible gitu ya. Jadi kalau misalnya yang daftarnya siswa kita 215, berarti ya 40% dari 215. Dan misalnya 40%-nya 80 atau 100 anak gitu. Jadi peringkat 1 sampai peringkat 100 itu yang masuk ke eligible gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kira-kira di masa depan pekerjaan apa yang paling dibutuhkan ya, Bu? Pastinya pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Kita selalu harus update keterampilan yang memenuhi kebutuhan pangsa pasar, industri gitu ya. Nah, misalnya keterampilan di dunia teknologi atau keterampilan bagaimana caranya kita menggunakan AI atau mengontrol AI, bukan AI yang kontrol kita, tapi bagaimana caranya kita yang kontrol AI gitu. Nah, atau keterampilan yang memang tidak bisa digantikan oleh AI gitu. Saya mungkin keterampilan komunikasi, empati gitu ya, keterampilan secara psikologis itu, atau keterampilan yang memang yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi, itu juga satu keterampilan soft skill kan gitu ya kan. Jadi yang pasti intinya bagaimana caranya kita memiliki soft skill dan kita harus updating dalam setiap kehidupan. Oke, ada yang bertanya, Bu, Indis Ekonomi mending ambil farmasi atau ilmu gizi? Kalau menurut ibu sih dua-duanya sih oke ya, nggak ada masalah ya, karena dua-duanya punya karirnya masing-masing gitu. Kayak ahli gizi gitu, dia juga bisa bekerja di restoran, hotel berbintang gitu sebagai quality control makanan gitu ya, quality control gizi, quality control fresh gitu makanan gitu ya, sayur, buah, daging gitu. Itu juga dia bisa bekerja di situ. Atau dia juga bisa bekerja di rumah sakit gitu ya untuk takaran gizi. Atau sekarang banyak MBG gitu kan juga pakai ahli gizi gitu ya. Ya kan, jadi sebetulnya sih better ya, menurut saya itu nggak ada masalah. Terus kalaupun misalnya farmasi gitu ya, kalau farmasi ya juga sama gitu, dia bisa bekerja di pabrik, dia juga bisa bekerja di Bepom gitu, juga bisa terus kalau misalnya ahli gizi bisa bekerja juga, Bu, di jadi PNS ya bisa gitu ya, mungkin di bidang dinas kesehatan gitu ya, atau dinas pangan gitu ya, itu juga butuh dengan ahli gizi gitu. Nah, terus atau dia kalau untuk farmasi dia juga bisa pegang 3 atau 4 apoteker, jadi apotik gitu ya gitu. Atau dia buka toko obat gitu ya gitu di rumahnya gitu. Atau dia juga bisa sebagai konsultan obat-obatan gitu ya di apotek-apotek gitu, atau di toko-toko obat gitu. Sebetulnya buat ibu ya better sih sama gitu, sama-sama membutuhkan gitu. Apalagi saat ini banyak virus gitu ya, terus kondisi perang gitu ya, pastinya setiap dunia membutuhkan ahli farmasi dan ahli gizi. Ada yang bertanya, Bu, univ mana ya yang realistis untuk masuk FK tapi rata-rata nilainya 91, Bu? Oke, yang pasti PTN ya gitu. Kalau PTN ya, kalau perkiraan saya ya itu pasti di luar Pulau Jawa gitu. Kenapa di luar Pulau Jawa? Karena peminatnya di luar Pulau Jawa pasti sedikit, tidak terlalu banyak gitu. Contohnya misalnya di Cendrawasih, Papua itu tidak terlalu banyak gitu untuk nilai segitu. Kalau jalur SNBP gitu ya, nilai rapot. Tapi kalau jalur mandiri ya bisa jadi di Pulau Jawa juga bisa gitu, jalur mandiri
gitu. Karena kan kalau SNDP cuman kuotanya 20%. Contohnya 20%, kalau universitas itu nerimanya 200 siswa. 200 siswa berarti kalau SNDP 20%-nya berapa? 40, iya kan? 40 orang. Nah, yang 40 orang itu kan direbutin dari ribuan mahasiswa. Ribuan siswa gitu ya di seluruh Indonesia. Nah, itu pastinya jauh lebih sulit gitu ya. Tapi kalau jalur mandiri itu kan ya pasti kuotanya sekitar bisa jadi sekitar 80 gitu, lebih banyak kan gitu. Karena jalur mandiri itu ada dua sistemnya. Biasanya ada sistem rapot ataupun sistem tes biasanya. Ya, jadi tinggal kira-kira kamu mau pilih sistemnya seperti apa gitu. Nah, kalau mandiri ya bisa ikutin semuanya. Jadi buat saya kalau jalur SNBP nilai 91 yang pasti di luar Pulau Jawa. Mungkin boleh contoh universitasnya Ibu selain Cendrawasih? Mungkin di Manado, tapi saya memang kurang hafal ya karena banyak sekali universitasnya gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, lebih baik milih jurusan yang kita suka tapi sulit atau jurusan yang kita gak suka tapi sesuai kemampuan kita Bu? Nah, kalau begitu sebetulnya orang itu harus tes intelijensi dulu atau tes psikotes dulu. Kira-kira IQ-nya itu berapa gitu. Kalau misalnya IQ-nya itu di atas 100, 120 gitu, dia high gitu. Terus dia mau masuk jurusan IPA gitu ya, itu sulit gitu. Ya, tapi dia sebetulnya nggak suka gitu misalnya. Ya, karena IQ-nya dia memenuhi persyaratan 120 maksudnya 130 gitu ya, pasti sebetulnya anak itu mampu gitu kalau memang dia mau belajar gitu. Tapi kalau misalnya IQ-nya itu di bawah 100 misalnya atau 90 atau di bawah 90, slow learner gitu itu namanya gitu. Terus dia mau masuk IPA gitu, itu sulit, itu akan sulit dia hadapi. Kenapa? Karena dia perlu effort yang terus menerus gitu, jadi harus berlatih terus menerus. Jadi kalau tes IQ-nya dia 120 itu mungkin pelajaran matematika sekali diterangin sekali dia akan paham gitu. Tapi kalau di bawah 90 atau 90 IQ-nya itu kalau diterangi dia harus berkali-kali gitu, harus 5 sampai 6 kali atau mungkin 10 kali dia harus belajar berkali-kali gitu, baru dia paham. Itu perbedaannya. Jadi sebetulnya kalau memang kemampuan kita, kecerdasan kita ada di bidang itu dan kita memang bakat di bidang itu eksak gitu ya, kenapa tidak gitu. Sebetulnya hidup itu pilihan juga gitu. Jadi dilihat dulu pondasi tes IQ-nya itu berapa dia punya gitu. Jangan sampai tes IQ-nya rendah tiba-tiba dia mau ngambil fisika gitu. Dan itu pasti akan jauh kesulitan. Gitu. Jadi ada juga siswa ibu yang sebetulnya IQ-nya hanya 92 atau 91 gitu ya. Tapi dia mau masuk fisika atau dia mau masuk teknik, itu kesulitan sekali. Kenapa kesulitan sekali? Karena dia harus 10 kali untuk memahami. Jadi perlu waktu yang cukup lama untuk dia memahami. Jadi lebih baik sebetulnya dia masuk ke IPS gitu. Jadinya sebetulnya balik lagi ke diri kita. Makanya setiap di SMA 76 itu selalu wajib mengikuti tes IQ gitu ya. Kalian juga ikut kan tes IQ kan gitu. Nah, itu supaya memetakan kami kira-kira jurusan apa yang memang kamu mampu di bidangnya gitu. Jangan sampai jurusan itu kamu tidak mampu di bidang itu gitu. Ada pertanyaan berikutnya Bu. Ada yang bertanya Bu, kalau ambil jurusan psikolog itu harus IPA atau IPS ya Bu? Oke. Kalau psikologi itu ada banyak jurusannya. Ada psikologi industri, ada psikologi klinis, ada psikologi anak gitu ya. Psikologi itu banyak sekali bidang-bidangnya gitu ya. Nah, kalau yang pasti psikologi itu masih di bawah psikiater. Ingat, kadang-kadang kita suka rancu nih, psikologi jangan-jangan sama kayak psikiater gitu. Padahal perbedaannya psikologi sama psikiater itu, psikologi tidak menggunakan obat, tapi kalau psikiater menggunakan obat gitu. Nah, psikologi yang di rumah sakit itu namanya psikologi klinis. Nah, psikologi klinis biasanya kampus-kampus itu ngambil di pelajaran biologi gitu. Itu pelajaran biologi yang diutamakan. Tapi kalau kamu ngambil psikologi industri, ya psikologi industri itu maksudnya apa? Psikologi industri itu bekerjanya biasanya di perusahaan-perusahaan gitu.
ngapain Bu di perusahaan? Biasanya dia masuk ke tes-tes HRD, tes-tes karyawan, itu masuk ke psikologi industri. Nah, psikologi industri tidak mengumpulkan biologi, dia hanya mengumpulkan sosiologi pelajarannya itu. Jadi tergantung kita mau mengambil psikologinya apa gitu, profesinya mau ngambilnya apa, rumpunnya, jurusannya. Ada juga psikologi anak misalnya. Psikologi anak itu tidak perlu menggunakan biologi juga, tapi bisa juga menggunakan hanya sosiologi, ya, atau psikologi sosial gitu. Ada psikologi sosial kerjanya di mana? Di panti-panti gitu. Nah, atau psikologi pendidikan gitu, itu kerjanya di mana Bu? Itu kerjanya di sekolah, tapi bukan jadi guru BK. Guru BK ada sendiri jurusannya, jurusan BK. Nah, universitas apa yang kira-kira memenuhi persyaratan itu? Contohnya kalau misalnya di UNJ itu biasanya rumpun fokusnya itu di psikologi industri gitu. Nah, kalau untuk klinis itu di Indonesia itu nggak banyak itu biasanya kampusnya. Itu kalau nggak salah itu ada di UPI atau di kalau negerinya ya gitu. Tapi kalau di swasta sih Atmajaya sih biasanya punya untuk psikologi klinis gitu. Beberapa kampus-kampus swasta terbesar biasanya ada gitu. Nah, boleh nggak kita nanyain Bu pada saat kita mau daftar? Silahkan gitu. Atau perlu kita lihat kira-kira ada nggak labnya untuk psikologi klinis? Itu biasanya dia memiliki lab tersendiri untuk konseling gitu. Jadi ada beberapa kampus yang memang fokus di profesi jurusan itu gitu. Kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mungkin banget gak sih Bu nembak top 3 PTN sebagai anak 76? Bisa gitu ya, bisa jadi gitu. Kita bisa masuk ke top PTN di jalur apa nih gitu. SNBP gitu. Kalau di SNBP ya bismillah aja gitu ya. Tetapi ya pastinya top PTN, 3 top PTN kayak ITB, UGM dan UI ya Masya Allah banget ya gitu ya. Ya kalau bisa cari amannya ya di jalur SNBT gitu ya. Kalaupun misalnya pun kayak kemarin juga ada yang diterima di Universitas Pajajaran gitu ya, terus atau di Universitas Undip di Ponorogo gitu ya, di jalur SNBP gitu, di SMA 76 juga ada juga yang diterima di situ gitu. Meskipun tidak top 10 tapi masih 10 top 10 gitu ya. IPB gitu ya. Ya buat ibu sih insya Allah pasti kita bisa gitu untuk anak-anak SMA 76 gitu. Yang pasti intinya kita belajar fokus gitu di SMA ini, tidak bisa main-main, kembangkan soft skill, kembangkan networking gitu ya. Terus kita juga punya mimpi gitu ya, harus kita capai gitu. Yang pasti disiplin itu harus lebih diutamakan di SMA gitu kan. Karena kita sudah berbeda dengan anak-anak SMP. Anak SMP mungkin kamu bisa lebih senang main atau, tapi di SMA ini tidak bisa bermain-main lagi. Tapi kuncinya adalah belajar, disiplin dan fokus dalam kita mengambil karir jenjang masa depan kita. Baik teman-teman, jadi pertanyaan dari teman-teman semua semoga sudah terjawab oleh Bu Aul. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Terima kasih banyak juga Ibu Aul sudah bersedia untuk menjadi narasumber dari Vedi Consult. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Vedi Consult tahap 2.